Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 nampaknya akan betul-betul terwujud di ibu kota Nusantara. Berbagai persiapan tengah dilakukan oleh pemerintah Jokowi untuk memastikan bahwa tempat pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa venue dan sarana-sarana pendukungnya sedang diupayakan untuk siap menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terakhir kita melihat Presiden Joko Widodo sudah melaksanakan tugas kepresidenannya dengan berkantor selama 3 hari di ibu kota Nusantara. Di satu sisi kita bangga, tetapi di sisi lain ada pekerjaan rumah yang sangat penting untuk tidak boleh dilupakan oleh pemerintah ini, termasuk pemerintah yang akan datang, yaitu tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan terhadap masyarakat lokal dan terhadap ekologi itu benar-benar diwujudkan untuk memastikan bahwa ibu kota Nusantara yang dibangun ini adalah sebuah wilayah tempat yang layak untuk ditinggali karena memiliki keramahan-keramahan dalam berbagai aspek, termasuk keramahan dalam berinteraksi dengan penduduk lokal, juga dengan masyarakat yang selama ini sudah tinggal terlebih dahulu di wilayah tersebut. Yang penting dicatat dalam konteks kita berbicara tentang ibu kota Nusantara dan persiapan dalam rangka melaksanakan pesta peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 adalah sesungguhnya siapa yang diuntungkan dalam rangka kita berbicara tentang pembangunan ibu kota Nusantara ini. Saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan dari perspektif filsafat bahwa partai politik yang seharusnya diuntungkan dalam mega proyek pembangunan ibu kota Nusantara adalah partai yang selama ini mendukung Presiden Jokowi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi saya memiliki sejumlah argumen untuk mengatakan bahwa partai yang sekarang boleh dianggap yang paling diuntungkan dari mega proyek pembangunan IKN adalah Partai Gerindra, yaitu partai yang mengusung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan gagasan alternatif dari perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, berbagai macam analisis sudah diperlihatkan oleh banyak pakar, sarjana, pengamat politik yang memperlihatkan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak baik-baik saja. Nampaknya sinyal perpecahan dan sikap politik Presiden Jokowi untuk meninggalkan partai ini dianggap oleh banyak pakar dan banyak kalangan pengamat politik itu sebagai sinyal yang menuju arah yang benar, bahwa Presiden Jokowi nampaknya sudah memiliki sikap politik yang jelas, yaitu meninggalkan PDI Perjuangan. Walaupun secara lisan kita belum mendengar secara langsung statement atau pernyataan politik dari Presiden Jokowi bahwa ia sudah meninggalkan partai ini.
Nah, teman-teman, berbagai macam capaian yang dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sesungguhnya harus kita lihat dalam perspektif siapa-siapa yang berada di dekat dan di belakang dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode. Kita tentu setuju bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang mendukung selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita juga setuju rasanya untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah cerminan dari arah kebijakan partai PDI Perjuangan dalam rangka ikut serta dalam pembangunan nasional yang berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Berbagai macam upaya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memastikan bahwa keadilan dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia dan pembangunan tidak hanya Jawa sentris tetapi Indonesia sentris dan menempatkan bahwa pertumbuhan tidak harus berada di Jawa apalagi di Jakarta itu menjadi konsep yang penting dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode. Dan rasanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini mencerminkan apa yang juga dipikirkan dan dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa keadilan harus dilakukan dan dirasakan terhadap dan dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Pembangunan yang berskala masif di era kepemimpinan Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa Indonesia itu adalah milik dari semua orang. Indonesia adalah milik dari semua tumpah darah Indonesia, tidak hanya satu kelompok, golongan, atau satu suku bangsa tertentu. Nah, dalam konteks itu, teman-teman, mega proyek pembangunan IKN, sekalipun ini adalah proyek nasional dan memperlihatkan tentang pemerataan pembangunan yang digaungkan oleh pemerintahan ini dan partai pendukungnya, dalam hal ini PDI Perjuangan. Tetapi kita dapat mencatat bahwa ternyata PDI Perjuangan tidak sampai selesai dalam rangka mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Sinyal ke arah jalan yang berbeda antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dapat kita baca dalam berbagai macam analisis dan komentar-komentar para pakar politik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, rasanya kita dapat mengatakan bahwa mega proyek dan proyek jangka panjang pembangunan ibu kota Nusantara tidak bisa lagi kita katakan ini adalah sebuah proyek yang dapat dikatakan sebagai proyek yang dimiliki dan dibanggakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu pertanyaannya adalah, siapa partai yang diuntungkan dari mega proyek ini? Saya ingin mengatakan bahwa mungkin Partai Gerindra, partai yang memenangkan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah partai politik yang sekarang sangat diuntungkan dan paling diuntungkan dari capaian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan berani mengambil langkah-langkah yang seringkali disorot secara negatif dengan mendirikan ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Partai Gerindra sekalipun awalnya partai yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa partai ini sekarang
partai di luar pemerintahan. Partai ini sekarang adalah partai yang berada di garda paling depan. Partai ini adalah partai yang berada di belakang pemerintahan yang segera akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa Gerindra adalah partai yang paling diuntungkan dari pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Sangat disayangkan bahwa prestasi yang ditorehkan lewat program pemerataan pembangunan dengan membangun Ibu Kota Nusantara bukan di Jawa tetapi di Kalimantan itu tidak sampai akhir didukung oleh PDI Perjuangan, tetapi justru partai yang semula berada di luar pemerintahan dan pada akhirnya masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Partai Gerindra, adalah partai yang sangat diuntungkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dalam perspektif filsafat, teman-teman, ada gagasan menarik dari pemikiran filsafat pragmatisme yang pernah saya katakan bahwa kata pragmatisme itu seringkali peyoratif dipahami atau keliru dipahami sebagai pemikiran yang berubah-ubah, yang tidak tetap, yang tidak dapat dikatakan punya prinsip penting yang tidak bisa dipegang. Tetapi kalau kita kembali pada pengertian pragmatisme dari kata Yunani pragma, itu berarti tindakan. Maka apa yang kita bisa lihat dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode dan menorehkan salah satu gagasan penting, yaitu pembangunan yang Indonesia sentris, pemerataan pembangunan, dan salah satu ikon atau simbolnya itu adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu sebetulnya sangat ditentukan oleh apa tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin bukan kata-katanya saja, tetapi pemimpin yang paling penting adalah apa yang dia lakukan, apa yang menjadi tindakannya. Dalam konteks itu, teman-teman, maka legasi seorang Joko Widodo dalam kepemimpinan selama 2 periode adalah tindakan. Tindakan yang salah satunya adalah membangun Ibu Kota Nusantara. Dan dalam perspektif politik, saya ingin mengatakan bahwa partai politik yang paling diuntungkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara itu ternyata bukan PDI Perjuangan, tetapi justru adalah Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra adalah partai yang berada dalam semangat untuk melanjutkan cita-cita pemerataan pembangunan dan pembangunan yang berorientasi Indonesia, bukan berorientasi Jawa atau kelompok suku tertentu, wilayah tertentu, tetapi Indonesia yang merata, yang adil. Kiranya semangat ini yang akan diteruskan oleh pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Secara filosofis, tindakan seorang pemimpin penting dalam rangka memastikan bahwa keadilan itulah yang menjadi panggilan dari pemerintahan yang berganti ke pemerintahan yang baru. Pemimpin bukan kata-katanya, tapi apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah cerminan dari panggilannya untuk melakukan tindakan menghadirkan perdamaian, keadilan, dan semangat persatuan kesatuan untuk Indonesia menyongsong di usianya yang ke-79. Selamat ulang tahun Indonesia yang kami cintai.